Oke. Kalau ada tanda koma seperti ini biasanya akan menjelaskan kata benda sebelumnya. Jadi menjelaskan subjek. Misalnya kalau saya mau bilang SBY, terus tanda koma, baru ada our president come to Taiwan. Nah, itu ada tanda koma, saya buat our president. Jadi ini kalau nggak ada juga apa-apa. Misalnya saya buat SBY comes to Taiwan, itu oke. Jadi ini hanya fungsinya untuk menjelaskan. Oke, dan biasanya dia dalam bentuk kata benda. Makanya di sini akhirnya adalah kata benda. Kalaupun ini kata kerja, harusnya dia nggak boleh pakai tanda koma. Itu satu. Yang kedua, kalau dia kata kerja, harusnya dia nggak boleh pakai konteks. Karena di sini other family, other itu banyak, nggak boleh pakai S. Harusnya konteks aja. Nah, itu dia. Oke. Dan yang lagi, alasan ketiga, kita udah punya kata kerja. Jadi dalam satu kalimat, tidak boleh ada kata kerja kecuali kalau pakai N atau who, which, whom. Oke. Nah, selanjutnya kata yang fungsinya bisa dua ada tes. Mbak Maslinanya gimana ya? Kok belum on? Mbak Maslina. Mbak Maslinanya hilang. Oke. Yang kedua ada kata tes. Nah, tes ini juga bisa fungsinya dua, sebagai kata kerja dan kata benda. Kalau saya bilang, the teacher gives the test to all of the students. Jadi tes di sini, ini fungsinya adalah sebagai kata benda. Oke. Kalau yang di kalimat kedua, ini kata kerja. Dia artinya menguji atau memberikan tes. Mbak Maslina udah bisa dengar? Kerja. Ya, Mbak Maslinanya udah bisa dengar ya? Ya, yang ini kata kerja, yang di sini sebagai kata benda. Kalau misalnya cara cepatnya, Mbaknya lihat the-nya aja. Di sini ada the, berarti setelah the selalu adalah kata benda. Ingat ya, kalau ada kata the, artikel, nah setelah kata itu kata benda. Kecuali kalau misalnya dia pakai kata sifat untuk modifier. Misalnya a beautiful atau finger. Nah, sinnya fungsinya adalah sebagai kata sifat, tapi kan kata utamanya adalah girl. Jadi setelah biasanya kata yang kita terangkan adalah kata benda. Itu cara cepatnya. Tapi kalau misalnya Mbaknya pengen teliti, kalau sudah ada kata kerja, ingat, ini kan kata kerjanya ini setelah subjek, ada kata kerja, gives, setelah gives baru the test. Oke, the test berarti di sini subjek, verb, objek. Objek itu biasanya adalah benda. Nah, beda dengan ini. Di sini subjek, setelah itu verb. Verb itu pasti, berarti tes ini adalah verb. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini noun or verb. Tested di sini menurut Mbaknya ini kata benda atau kata kerja. Ini saya ambil dari paragraf 2. Ada yang mau jawab? Tested verb. Ya, verb atau kata kerja. Nah, kalau kemarin sudah belajar pasti sudah tahu ini pasti adalah verb. Karena ada to be setelah itu verb 3. Oke. Kecuali kalau misalnya kita pakai tadi ada the, an, baru itu pakai
kata benda. Nah, kalau yang ini, ada kata testing, pakai ing. Ini kata benda, kata kerja, atau apa ya? Ada yang mau jawab? Verb? Mbak Senasi jawab verb yang mana nih? Untuk paragraf 13 atau paragraf 2? Paragraf 2. Oh, oke. Paragraf 13 gimana? Paragraf 13-nya testing di situ menurut Mbaknya itu sebagai kata benda atau kata kerja? Boleh dilihat kalimat langsungnya di buku ya, Mbak, di modul maksud saya. Di paragraf 13. Benda, pengujian A. Oke. Ya, benar. Benda ya. Terus kira-kira apa bedanya dengan tes ya? Kalau testing dengan tes, ayo bedanya apa? Tes tadi kan kita bilang tes kata benda kan, bukan kita bilang ya, saya yang bilang. Oke, tes itu tadi kan saya bilang tes juga bisa artinya benda. Tergantung kalimat. Apa coba kalimatnya gimana yang Mbak? Yang Mbak Fitri ini udah banyak belajar nih kayaknya. Kalimatnya gimana Mbak? Kalau kalimatnya enak dibaca gitu lagi. Ayo. Nebak. Bagus. Tebakannya bagus. Oke, nah. Kalau misalnya tes itu lebih kepada pengujian tertulis atau oral. Jadi kayak misalnya TOEFL, kalau Mbaknya tahu TOEFL. Nah, atau ya, kalau tes dibilang ada nilai yang mau diambil. Oke. Nilai yang mau diambil. Misalnya tes nanti, ibaratnya tes itu adalah ujian. Tapi kalau testing, itu pengujian. Jadi artinya adalah pengujian. Pengujian atas sesuatu misalnya ini kan tadi, spesimen itu kan sama dengan sampel ya. Sampel yang cocok untuk pengujian, sampel yang cocok. Jadi pengujian, bukan tes kita pakai. Kalau ujian berarti ujian murid dong yang ujian. Beda ya, pengujian untuk sesuatu benda. Misalnya pengujian pesawat yang baru, pengujian, bukan ujian. Tapi kalau dibilang yang tadi saya contohkan, guru memberikan tes, berarti tes itu adalah ujian. Oke, jadi tergantung kalimatnya benar, kata Mbak Fitri. Tapi kurang lengkap Mbak Fitri. Oke. Nah, di sini ada kata selanjutnya adalah spread. Spread itu bisa dua, verb juga sama noun. Kalau saya bilang spread clothes on a table. Nah, di sini artinya adalah sebarkan atau bentangkan. Sedangkan di kata kedua penyebaran. Nah, kalau kata benda kan di Indonesia pakai pe dan an. Pengujian tadi itu testing. Tapi kalau misalnya kata kerja berarti dia dasar sebarkan atau misalnya ujikan, uji aja gitu. Nah, ini sama. Dan kalau Mbaknya masih ragu misalnya. Nah, lihat ya. Kalau yang boleh jadi kata, kalau ada tanda seru seperti ini, yang bisa jadi kata depan adalah kata kerja. Oke, berarti dia kalimat perintah. Kalimat perintah diawali dengan kata kerja. Misalnya, kami. Masuk, kami. Oke.
Jadi dia kata kerja. Atau go out. Itu langsung kata kerja, nggak apa-apa, nggak pakai subjek. Oke. Nah, kalau di sini, kalau kita telaah, dari mananya tadi? Dari the. Kalau lihat dia jenis kata benda atau enggak, berarti dia artinya penyebaran. Jangan artikan sebarkan, tapi artikan penyebaran. Dan ingat, setelah atau sebelum of itu biasa kata benda. Oke, setelah of ini kata benda. Ebola virus. Oke, ini kata benda. Dan sebelum juga the spread itu juga kata benda. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau kecepatan atau gimana? Kalau kira-kira kecepatan boleh juga ya Mbak di ini. Oke kah? Oh, next. Oke. Nah, ini exercise saya buat. Ini ada patient, terus reported. Ini paragraf 10 dulu ya. Kalimat lengkapnya boleh dilihat juga di paragraf 10. Cuman yang paling penting bagi saya patient-nya sama reported-nya. Patient juga ada dua jenis. Nah, kira-kira Mbaknya bilang di sini patient sebagai apa sih? Patient dulu. Patient bisa kata sifat dan kata benda. Di sini fungsinya apa? Patient-nya. Oh, patient Mbak. Ini patient-nya. Patient itu termasuk kata benda. Dia punya dua kan? Kata sifat atau kata benda. Nah, yang di sini di kalimat ini, patient itu kata benda atau kata sifat? Jelas Mbak Fitri? Benda kata Mbak Suarni. Kata Mbak Fitri juga benda. Oke. Ada yang lain ingin mencoba? Mbak Maslina gimana? Itu ya. Oh, Mbak Liz, benda. Oke. Nah, lihat. Benar, benda. Kenapa? Lihat. Di sini ada S. Nah, yang bisa pakai S itu hanya kata benda yang Mbak Maslina benar. Akhirnya Mbak Maslina menjawab juga. Oke. Nah, misalnya kalau kita buat misalnya kalau kita buat buru-buru, nggak apa-apa Mbak. Mbak Yuli juga. Oke. Misalnya kita mau buat my friend atau Mira's house. Nah, Miranya itu kan kata benda. Nama orang dalam bahasa Inggris orang juga benda ya, termasuk benda. Jadi Mira's house. Jadi yang bisa pakai S. Maksudnya apa yang Mbak? Pakai has. Maksudnya S bukan has. Maksudnya Mbak Yuli mau bilang apa ya? Yuli mau bilang has maksudnya? Memang belum bicara Mbak. Udah kedengaran Mbak Fitri? Mbak Fitri kedengaran kah?
Oh, Mbak Fitri, go out. Kepunyaan atau kepemilikan, ya benar. Jadi kalau ada S, itu menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Mbak Fitri, oke? Oh, kayaknya masalah nih Mbak Fitri. Mbak Fitri, oke? Mbak Fitri? Itu laptopnya kenapa ya Mbak? Oke Mbak? Oke. Oke, saya ulangi ya, kalau ada kata S, kepunyaan seperti ini, biasanya adalah kata benda. Oke, dan lihat di sini ada kata the kan, berarti dia adalah kata benda. Patient yang kata sifat artinya adalah sabar. Jadi kalau patient di sini artinya pasien. Oke, pasien berarti kata benda. Kalau misalnya ada to be, setelah itu dia pakai patient, misalnya he is patient, he is so patient gitu. Nah, berarti kan sabar. Sabar itu berarti masuk ke kata sifat. Oke, nah reported. Di sini reported, menurut Mbaknya reported ini bisa dua. Bisa kata kerja, juga bisa kata benda. Ini kata apa? Ini dari paragraf 10. Kerja, possession, ini Mbak Yulinya mau bilang yang mana ya? Kepemilikan. Iya, kepemilikan yang patient tadi. Ya benar. Kalau reported, dia kata kerja, kata Mbak Sunarsi benar. Nah, ingat, kalau kata benda tidak boleh pakai tambah ini, kecuali dia jadi participle. Oke, itu pun jadi kata sifat. Oke. Nah, di sini reported, sudah pasti dia kata kerja. Apalagi di sini ada was. Ini menyatakan passive. Oke, sama dengan ini. Nah, oh ya, tadi saya belum bilang report, berarti dia kalau kata bendanya laporan, kalau kata kerjanya melaporkan. Iya Mbak Yuli, position kepemilikan, iya benar. Terus di sini reported, saya ulangnya, reported kalau report aja kata benda, okay, itu artinya laporan. I give report to the teacher, saya memberi laporan kepada guru gitu. Atau I report some news to the manager, misalnya saya melaporkan berita kepada manajer. Jadi itu kata kerja kalau reportnya diletakkan setelah subjek. Di sini juga dia fungsinya sebagai kata kerja. Okay. Nah ini juga seperti itu. Di transfer itu bisa juga jadi kata benda kalau transfer aja. Tapi di sini fungsinya sebagai kata kerja. Kalau kata benda, pentransferan, pengiriman gitu. Kalau di sini ditransfer, artinya pasif. Jadi dia ditransfer atau dipindahkan ke rumah sakit provinsi. Hari berikutnya itu di paragraf 9 bla 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 bla. Oke, boleh dilihat di paragraf 9-nya. Nah, ya dipasifkan. Jadi kalau transfer setelah was, kemarin kan Mbaknya sudah belajar juga pasif dan beberapa udah benar. Maksudnya dari tugas-tugasnya yang saya lihat udah benar. Jadi kalau to be, setelah to be, verb 3 itu pasif. Sama kayak yang ini juga. Setelah to be, pasif, was reported, was transferred. Oke. Nah, atau pasifnya belum ada yang belum ngerti nggak kalau pasif? Ada yang belum ngerti untuk pasif? Oke ya. Oke. Nah, sekarang saya mau bandingkan paragraf 7 dengan paragraf 6. Di sini ada ini dulu ya, person to person sama from person to person. Kenapa satu digarisi, satu enggak? Sebelum ke straight-nya. Person to person sama from person to person. Kenapa yang satu di sini di garis bawahi, di garis hubung. Yang ini tidak. Yang paragraf 6.
supaya dia masuk erat Mbak, atau apa ya? Supaya apa ya di garis hubungi? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, Mbak, dijawab biar nggak ngantuk. Apanya yang beda, Mbak? Terjemahan yang mana? Person to person sama yang di bawah person to person juga. Nggak usah pakai from deh kalau nggak. Person to person. Saya maksudnya kenapa beda gitu. Saya nanya dulu. Kenapa ya beda? Kenapa harus yang paragraf 7 di garis hubungi, yang paragraf 6 enggak? Ayo, kenapa? Ya ada yang berani nyoba ya? Satu kepala. Oke. Kalau Mbak lihat di paragraf 8, paragraf 8 juga ada. Iya. Saya salah buat. Itu ternyata ya benar. Itu di ya, paragraf 8. Paragraf 8 juga ada person to person transmission, terus bird to human spread. Nah, itu pakai tanda garis penghubung juga. Nah, oke. Kenapa? Ini berfungsi sebagai kata sifat. Terjemahannya tetap dari orang ke orang. Nah, kalau sifat ini berarti dia ada kata bendanya. Paragraf 7, person to person spread. Oke, berarti kalian kalau mbak-mbaknya mau transitnya dari kata benda dulu. Ingat bahasa Indonesia selalu kata benda dulu baru kata sifat. Kalau bahasa Inggris kata sifat baru kata benda. Ingat aja beautiful girl, berarti perempuan cantik. Perempuannya dulu baru cantiknya. Oke, tapi kalau bahasa Inggris beautiful dulu baru girlnya. Ini juga seperti itu, penyebaran dari orang ke orang. Oke, nah kalau di sini dia fungsinya sebagai kata keterangan dari orang ke orang, jadi dia tidak pakai penghubung. Atau misalnya Mbak boleh lihat di paragraf 8. Paragraf 8 juga ada di situ yang to family cluster dari kalimat pertama, terus sampai baris ketiga ada with bird to human spread. Oke, itu diartikan penyebaran atau penularan dari orang ke orang. Jadi dia diartikan penularan dulu. Jangan artikan, kalau misalnya tadi tidak ada kata penghubungnya, baru artikan bird to human spread itu duluan. Jadi kalau misalnya saya buat gini, person, kalau saya tidak buat person spread, one disease. Oke, nah ini fungsinya person to personnya bukan sebagai kata sifat. Jadi diartikan orang ke orang menyebarkan satu penyakit. Beda dengan person to person spread. Saya ambil kalimat yang di paragraf 8 aja ya. Person to person spread could not be ruled out. Could not good evening Mbak
Oke, selamat datang, Mbak. Oke. Nah, kita lihat ya. Bedanya person, kalimat yang pertama saya kasih, person to person spread one disease. Nah, person to person itu berfungsi sebagai subjek. Jadi orang ke orang menyebarkan, spread-nya berfungsi sebagai kata kerja, menyebarkan satu penyakit. Bedakan dengan person to person yang pakai kata penghubung. Person to person spread, nah artikan dari kata spread-nya duluan. Penyebaran dari orang ke orang, okay, tidak dapat dikesampingkan. Itu ada di paragraf 8, saya ambil kalimatnya. Oke, jadi kalau misalnya dia tidak ada kata penghubung, artikan itu duluan. Tapi kalau misalnya ada kata penghubung, berarti artikan kata bendanya sebelum itu. Oke, nah berarti sudah ketahuan kalau spread ini adalah kata benda. Oke, karena setelah kata sifat adalah kata benda. Karena ini adalah of. Setelah of, ingat, setelah atau sebelum of adalah kata benda. Berarti episode ini juga kata benda, spread ini kata benda. Oke, bisa? Atau Mbak Vivi masih bingung nih, baru datang? Mbak Vivi gimana? Oke. Mbak Vivi bisa dengar kan? Masih cari modul. Oke. Kalau gitu dilanjut aja nggak apa ya Mbak ya. Nanti boleh lihat rekamannya. Oke. Oke, nah ini rangkaian dari modul ya. Saya nggak mau bahas ini sih, cuma ini memang sangat perlu. Maksudnya kenapa saya buat seperti ini supaya mbak-mbaknya juga paham bahwa ini yang paling saya garis bawahi. Sadari term register. Jadi ketika kita kayak kemarin saya bilang mau translate ke bahasa Indonesia, berarti pelajari dulu budaya bahasa Indonesia itu bagaimana meletakkan bahasa. Kalau bahasa Indonesia cenderung tidak pakai, kadang-kadang tidak usah pakai ada subjek, predikat, objek. Sedangkan bahasa Inggris itu perlu. Jadi dalam kalimat itu harus jelas mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, harus ada. Oke, nanti kita akan bandingkan dengan modul 3. Modul 3 nanti kan kita akan translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi itu akan lebih susah sebenarnya. Karena kita, ibaratnya kita bukan orang Inggris kan, jadi tidak tahu budaya mereka. Tapi kita akan pakai itu. Nah, yang keenam, jangan gunakan bahasa sehari-hari. Oke, apalagi untuk medicine seperti ini. Kalau misalnya tadi artikel boleh. Oke, itu aja yang paling saya garis bawahi dari ketujuh ini. Oke, kita masuk ke modul selanjutnya. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah preposisi, tentang preposisi. Preposisi itu sebenarnya itu kan kata depan itu artinya. Nah, ada banyak jenisnya, ada by, in, at. Tapi saya ambil 3 dulu untuk dijelaskan, baru nanti selanjutnya akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, ada di sini during, for, dan since. Dan ini biasanya dipakai dengan time expression. Oke, jadi maksudnya setelah during, for, since, itu pakai waktu atau menyatakan waktu. Nah, bagaimana kan menggunakan during atau kapankah? Nah, during itu dipakai setelah setelah during itu noun gitu. Nah, during plus noun. During artinya selama. Nanti akan saya bedakan dengan for. For juga kadang-kadang artinya adalah selama. Oke. Tapi ingat, during itu setelah during adalah noun. Ini presentation. Selama presentasi. Selama winter. Oke. Atau apalagi selama ulang tahun gitu. Selama kedatangannya, during her coming.